Iya, selamat berjumpa lagi pada pelajaran seni pendidikan musik ya. Untuk anak-anakku siswa SMA Negeri 5 Palangkaraya. Kebetulan pada season hari ini kita belajar piano ya. Alat musik tekan piano untuk kelas 10 ya, kelas 10. Tapi walaupun kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga boleh ngikuti ya. Karena pelajaran seni ini tidak terbatas ya, luas. Jadi misalnya pelajaran kelas 10, kelas 12, kelas 11 boleh ngikuti. Begitu juga sebaliknya. Ya, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang piano ya. Piano. Dasar-dasar bagaimana cara bermain piano. Mungkin anak-anak, siswa-siswa ya, sebelum kita belajar mungkin sebelumnya ada yang pernah kursus ya, atau di SMP pernah belajar piano ya, alat musik keyboard. Kalau sudah pernah belajar itu mungkin memudahkan belajar ya. Jadi untuk belajar piano, pertama Bapak jelaskan dulu jenis-jenis piano ya. Jenis-jenis piano. Nah, mungkin ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, jenis piano. Ada yang dinamakan piano akustik. Nah, piano akustik itu memakai resonansi ya, tidak memakai listrik. Nah, piano akustik dibagi lagi menjadi grand piano. Grand piano itu yang ada sayapnya begini ya, yang bisa dibuka. Nah, terus upright piano, piano berdiri. Ini juga akustik. Nah, yang di bawah lagi piano elektrik. Nah, piano elektrik yaitu suaranya dihasilkan dengan bantuan tenaga listrik. Nah, seperti yang ini, yang punya Bapak mainkan ini adalah piano elektrik. Nah, jadi kita melangkah lebih cepat lagi. Kalau dijelaskan satu persatu nanti memakan waktu lama. Jadi bagian dari piano ya. Kalau kita lihat sini ada warna putih dan hitam. Ya, ini dinamakan tuts ya. Tuts atau bilah piano. Ada yang bilah hitam, bilah putih. Nah, itu. Ada dinamakan tuts putih dan tuts hitam. Terus setiap tuts ini ada namanya ya. Jadi biasanya kalau orang pertama belajar piano dia belajar 5 nada dulu ya. Misalnya C, D, E, F, G. Nah, 5 nada dulu. Ibaratnya kita sekolah tuh dari TIKA itu belajar yang membaca huruf dulu ya. TIKA, SD, SMP, SMA itu bertahap dia. Begitu juga belajar musik dan notasi, dia dari yang sedikit dulu, misalnya 3 nada dulu ya. C, D, E, atau do, re, mi, atau 5 nada. Do, re, mi, fa, sol. Nah, coba perhatikan di sini. Ini ada gambar ya. Gambar bilah nada. Ini C ya, bunyinya C, D, E, F, G, A, B, C. Atau dengan not angkanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dengan notasi angka. Kalau not baloknya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, letak C di mana? Nah, di sini ini ada dibagi 2 grup ya. Grup 2 hitam dan grup 3 hitam. Ini 2 hitam, 3 hitam.
kita mengetahui C-nya di mana. C-nya itu di bawah 2 hitam. Ini 2 hitam, C-nya berarti di sini. Ini juga 2. Nah, ini C semua. Itu mengetahui nada C-nya ya. Kalau nada F, ada grup hitam di bawah, 3 hitam. F. Ini 3 di bawahnya. F. Nah, jadi itu gampang ya mengetahui. Tidak usah sampai ditulis ya tutnya. Sayang kan kotor. Kotor ditulis. Biasanya anak-anak kan ditulis pakai spidol ya. Ya jangan ya, nanti kotor tutsnya. Jadi cukup mengingat yang tadi 2 grup hitam, C-nya di bawah 2 tut hitam. Terus F di bawah 3 tut hitam. Nah, jadi itu mengetahui letak C-nya ya. Jadi yang saya mainkan ini dinamakan C middle ya, atau C tengah. Nah, jadi ini letak middle C ya. C tengah. Maksudnya C tengah itu karena posisinya tepat di tengah-tengah kita duduk ya. Di tengah-tengah badan kita duduk nih, kayak Bapak ini pas duduknya di tengah. Jadi ke kiri sama jaraknya ke kanan sama. C tengah ini namanya, middle C. Nah, jadi kita ulang lagi tadi, C tengah, C. D, E, F, G. Nah, sampai G dulu ya. Biasanya pelajaran pertama itu sampai G dulu. C, D, E, F, G. Atau dengan not angka do, re, mi, fa, sol. Nah, jari kita menekan tidak sembarangan. Itu ada tekniknya. Teknik yang dinamakan fingering atau penjarian. Teknik penjarian ya. Nah, posisi jari-jari tangan kita mungkin dilihat di sini. Ini jari kita ada 5 ya. Ini jari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jari 1 menekan tut C. Jari 2 D. Jari 3 E. Jari 4 F. Jari 5 G. Nah, jadi ada tekniknya. Teknik fingering, teknik penjarian ya. Maksudnya supaya kita bermain piano bisa lincah ya, bisa cepat. Jadi kalau kayak gini jelek mainnya. 2 jari ya, jadi kurang maksimal. Tapi kalau kita main 5 jari, itu kan lebih lincah ya. Jadi pertama tadi kita menggunakan 5 jari ya. Nah, 5 jari atau dengan 5 nada. Nah, kita ulang lagi, jari 1 C, D, E, F, G. Nah, adapun posisi jari kita setengah melingkar ya. Jadi bagusnya seperti ini. Nah, seperti ini, seperti kita memegang bola basket setengah melingkar. Jadi bukan begini. Jadi atau gini. Jadi setengah melingkar supaya memainkannya lebih enak ya, elastis. Terus cara menekan tuts dia seperti kita mengayun bola basket begini ya, mengayun bola basket. Setiap dia mengangkat
tangan lemas. Nah, dibiarkan lemas ngangkat. Nah, tumpuannya, kekuatannya di sini ya. Kekuatannya di sini dan di sini dia kekuatan utamanya. Dan jari ini, nah gini. Di sini kuat dan lemas ya, dan santai. Nah, itu cara posisinya ya. Terus tadi sudah pinjering, jari 1, kiri kanan sama, 2, 3, 4, 5. Itu perlu diingat ya. Awal belajar piano harus ingat jari 1. Ini jari ini bukan nada ya. 1, 2, 3 ini bukan do re mi ya, jangan salah. Ya, jangan salah nanti dikira do re mi fa sol, bukan ya, itu nama jari ya. Nanti kalau pakai tangan kiri do re mi fa sol terbalik nanti ya, 5 4 3 2 1. Nah, jadi itu. Nah, sebelum kita mengikat pada pelajaran lanjutannya, kita mulai untuk berlatih ya, latihan 1. Nah, latihan 1. Namun sebelumnya ini ada notasi ya, mungkin anak-anak bingung melihat ada notasi. Tapi bagi yang sudah pernah belajar di SMP atau kursus, tidak aneh lagi ya, tidak heran. Sudah familiar ya dengan notasi. Nah, kita lihat di sini. Ini ya. Nah, ini nada C. C, D, E. Kita lihat di atas ini. Ini not baloknya. C, D, E. Nah, itu ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ya. C, D, E. Letak C yaitu pada garis bantu ya. Ini ada garis bantu. Yang garis ini garis bantu. Nada C. Nada D di bawah garis pertama. Nada E pada garis pertama. Nah, Bapak tadi lupa jelaskan apa ini notasinya, para nadanya ya. Ini notasi apa namanya? Garis para nada. Ini adalah kunci G. Ya, kunci G. Terus ada kunci G, di sini ada nada C tadi ya. Jadi letak nada C ini mutlak ya. Selamanya tidak berubah. Sampai kapanpun C-nya tetap di sini posisinya. Begitu juga D, E. Sampai kiamat, sampai tahun berapapun C-nya ya di sini ya. Itu keistimewaan not balok, letaknya mutlak ya. Jadi diingat, kalau sekali ingat C yang ini, dimanapun dia tetap C namanya, dan posisinya di sini ya. Jadi anak-anak cuma mengingat posisinya ya, posisi letaknya C ya. Terus, nah ini ada nilai nada, ya. Di samping kita mengetahui nada, nah di sini ada perbandingan nilai nada. Kalau not ini 4 ketuk, ini 2 ketuk, 1 ketuk, setengah ketuk. Ya, 4 ketuk berarti kita contohkan, berarti ketukannya 4 hitungan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Kalau 2 ketuk, tu, 2, tu, 2, tu, 2. Kalau 1, tu, 2, ga, 4, tu, 2, tu, 2. Kalau setengah, 1, 2, 3, 4. Nah, setengah ketuk. Nanti selanjutnya kita belajar lagi ya. Nah, ini ada tanda istirahat. Di samping ada tanda not berbunyi, ada juga tanda istirahat. Ya, tanda istirahat. Ini berarti istirahat penuh. 4 ketuk. Maksudnya tanda istirahat itu tidak berbunyi, tapi tetap dihitung ketukannya ya. Tuh, 2, ga, 4. Tuh, 2, ga, 4. Istirahat setengah atau 2 ketuk. Tuh, 2. Tuh, 2. Istirahat seperempat. Tuh, 2, ga, 4. 1 ketuk, 1 ketuk. Ini gampang. Istirahat seperdelapan, setengah ketuk. Nah, nanti pada prakteknya kita akan melihat dan mengalami itu ya. Ini pengantar dulu. Nah, sudah. Ini mungkin anak-anak mencatat dulu ya. Catat dulu ini sebelum kita lanjutkan. Jadi tadi 4 ketuk seperti telur ya. 2 ketuk seperti telur, ada tiangnya. 1 ketuk telurnya warna hitam, ada tiangnya. Setengah ketuk telurnya hitam, ada tiang, ada bendera 1. Ada juga seperempat ketuk. Nah, nanti itu yang lanjutan ya, semakin banyak. Untuk dasar kita sampai ini aja dulu, sampai setengah ketuk. Nah, kita balik lagi kepada latihan tadi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ini tadi berapa ketuk. Tadi yang ada hitam telurnya berarti nilainya 1 ketuk kan. Nadanya di C, ketukannya 1, berarti dum, 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 itu ya 1 ketuk. Ini berarti nada D. Nada E, ini telurnya putih, ada tiang, 2 ketuk ya. Berarti kalau dibunyikan ya, toa, tu, 2. Ulang lagi ya. Nah, ini Bapak jelaskan lagi. Tanda mulanya kunci G. Kunci piano ada 2 ya. Kunci G untuk tangan kanan dan kunci F untuk tangan kiri ya. Kita lihat di sini kunci F mana ya, kunci F. Nah, ini kunci F begini ya. Nah, kunci F untuk nada tengah sampai bawah, kunci F. Kalau kunci G, nada tengah sampai tinggi. Ya, jadi main piano itu kita membaca 2 kunci nanti. Ya, ini ada contohnya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kita kembali lagi kepada latihan 1 tadi. Jadi, kalau dibunyikan, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Tong, tong, tong. Terus lanjutannya lagi ya. Bapak mainkan sampai habis ya. 4/4. Berarti dalam satu birama ada 4 ketuk ya. Ini birama 1 ya. Ada garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 birama ya. Satu lagu ini. Latihan 1 lagu ini ada 8 birama. Birama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ada tanda garis lebih tebal ini berarti lagunya berakhir ya. End of song ya. Lagu ini berakhir. Selesai lagunya, ada tanda gini ya. Tanda di garis tebalin. Nah, kita mulai dari awal ya, dari sini. 1, 2, 3, 4.
Itu Bapak mainkan sampai habis. Kita ulang lagi ya. Ini ada tadi apa? Berapa ketuk tadi? Tadi kan seperti telur tadi, berarti 4 ketuk ya. 4 ketuk berarti. Ini ada telur warna putih, ada tiangnya, berarti 2 ketuk. Ya. Jadi dalam satu lagu ini ada 2 macam not ya. 3 macam not berdasarkan nilai ketukannya ya. Kita mainkan dari awal lagi. Nah, mengapa ini ada angka ini adalah anak-anak jangan terbalik. Ini bukan notasi ya. Ini adalah simbol jari tadi ya. Jari 1 jempol, jari 2 apa ini? Telunjuk. Jari 3 jari tengah. Jari manis kelingking. Ya ini ya. Nah, jadi C berpakai jempol ya. D jari 2. E jari 3. Nah, kalau lagu, sekali lagu itu berjalan, dia seperti jam ya. Jadi tidak mungkin gini, do, do, de, stop. Enggak. Pokoknya kalau lagu sudah berjalan, dia jalan terus. Tom, 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 jalan lagi. Tom, 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 jalan terus sampai ada tanda ini, berarti lagunya selesai. Ya, apakah jelas dari situ? Kita ulang lagi ya. Nah, kita ulang lagi dari sini. Sebelum main kita tentukan dulu ketukannya ya. 1, 2, 3, 4. Terus jadi dia jalan terus. Lebih jelas lagi, kalau belajar musik itu pertama itu kita nggak usah buru-buru ya. Tidak usah buru-buru, santai, tapi pasti ya. Jadi nggak usah tempo cepat dulu, tempo lambat aja. Yang penting dia mengerti dulu. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Kosong. Nah, jadi itu kalau 4 ketuk berarti ditekan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, kosong. Angkat ya, kalau kosong angkat. Nah, jadi mengapa ini kalau di dalam belajar notasi anak-anak tidak usah bingung ya. Kenapa E-nya di sini? Kenapa D di sini? Enggak usah mikir gitulah. Yang penting tuh laksanakan aja, dilatih. Lama-kelamaan nanti kita ingat, oh G di sini, C di sini. Lama-lama dia refleks ya. Refleks otak kita. C, D, E, F, G. Nah, jadi nggak usah bingung. Kenapa C-nya di sini? Kenapa D? Itu malah membuat kita bingung. Nggak usah gitu. Nah, yang penting dihafal aja. C di sini, diingat E-nya di sini, posisi G di sini. Jadi nggak usah mikir alasannya kenapa notnya begini. Yang penting dilatih terus, diulang-ulang. Nanti lama-lama dia ingat sendiri dan refleks ya. Refleks. Nah itu. Nah, sampai di sini
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi pada latihan kedua. Nah, dalam musik ini, pelajaran piano ini banyak latihan-latihan terus. Nah, di sini kita lihat dulu notnya. Di manakah not yang 2 ketuk di sini? Ya, lihat 2 ketuk yang mana? Yang nilai 2 ketuk ini ya. Jadi ingat petunjuk yang di awal tadi, 2 ketuk adalah telurnya putih ya, ada tiangnya. Kalau yang hitam berarti 1 ketuk. Nah, kalau yang begini ada benderanya, berarti dia setengah ketuk ya, seperti penjelasan di awal tadi. Kita buka penjelasan di awal tadi. Nah, ini setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, telur 4 ketuk ya. Nah, kita coba latihan 2. Nah, ini nada apa? Nada C ya. C ada petunjuk 1. Ya, 1. Yang merah ini ada garis, ini dibantu 2, D. Ini kalau bingung kita lihat di sini. Oh, ini nada E. Letak E pada garis pertama ya. Garis para nada ini ada 5 ya, perlu diketahui. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini garis pertama. Nah, di antara garis ini dinamakan spasi ya. Spasi ini ya, di antara ini. Spasi 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini tadi garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Jadi kalian tinggal mengingat nada E berarti di sini. Besok-besok belajar nada E di mana? Di sini, E. Memang biasanya anak-anak itu ditulis ya. Ditulis begini ya, kayak gini. Ini ada tulisan tangan dibantu. G, F ditulis pakai pensil. C, E, F, G. Itu untuk membantu. Tapi jangan juga ditulis terus. Ya, lama-kelamaan kalau kita mengulang-ulang nanti nggak usah ditulis, kita hafal sendiri sudah hafal nadanya. Oh, ini C, D, ini E, ini apa? Sama seperti ini tadi, berarti C ya. Nah, Bapak mainkan sampai habis ya. 1, 2, 3, 4. Tiga, 4, angkat. Nah, ini tadi ada 4 ketuk ya. Ini 2 ketuk. 2 ketuk nilai nadanya. Jadi diingat tadi pertama main sesuai dengan kemampuan kita dulu. Kalau kita masih belum terlalu mengerti dan jari kita masih belum matang, sebaiknya tempo yang lebih lambat lagi ya. Jangan begitu awal main langsung jangan gitu dulu ya, kecuali yang sudah terlatih. Jadi awal-awal dia nada lambat dulu. 2, 3, 3, 4. Tam, 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 tam. Jadi 3. Nah, anak-anak jangan bingung. Ini apa ini? Ini apa?
Jadi jangan bingung mengapa begitu ya. Mengapa nada D di sini, nada E. Nggak usah bingung. Jadi dihafal aja. Dihafal aja. Lama-lama dia hafal sendiri kita. Jadi nggak usah mempertanyakan mengapa letak G-nya di sini. Mengapa C di sini. Nggak usah memikirkan gitu. Jadi latih terus saja. Jadi kuncinya untuk belajar piano itu nggak usah terlalu bingung mikir. Jadi laksanakan terus saja latihan. Nah, jadi itu ya, latihan terus. Itu yang penting. Ya, tadi kita sudah belajar tentang dasar bermain piano ya. Dasar bermain piano sampai pada latihan kedua ya. Nah, latihan kedua. Nah, jadi nanti anak-anak siswa SMA 5 ya, terutama kelas 10 nanti dilatih. Jadi musik terutama praktek jangan cuma ditonton. Ya harus dipraktekkan supaya cepat bisa. Jadi Bapak ulang lagi sebelum kita akhiri ya, Bapak ulang lagi dari awal. Tadi jenis piano ada piano akustik ya. Piano akustik itu yang tanpa listrik. Nah, seperti ini gambarnya. Ada yang dinamakan grand piano ya, yang pakai sayap. Terus ada upright piano yang berdiri. Dan electric piano. Electric piano yang seperti yang ini. Jadi yang menggunakan listrik. Nah, jadi itu papan nada tadi dinamakan tuts. Tuts hitam putih. Cara menentukan C-nya kita lihat di 2 tut hitam, 3 tut hitam ya, 2 tut hitam, 3, 2, 3. Di bawah 2 tut hitam C-nya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini dalam piano dinamakan ada pedal. Pedal itu maksudnya untuk memanjangkan suara ya. Sustain pedal. Ya, untuk memanjangkan suara. Jadi suaranya kalau ini pakai pedal. Kalau tidak pakai, nah suaranya putus, pendek ya. Itu bedanya dengan pakai pedal. Nah, terus kita belajar nada tadi menggunakan not balok memakai bantuan garis para nada ya. Ini ada 5 garis seperti Bapak jelaskan tadi. Garis 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 buah garis. Ini untuk memasukkan not di sini nanti. Nah, letak not pada para nada pada garis, ini not pada garis. Notnya di garis ya diletakkan, dan di antara garis yang dinamakan spasi. Nah, di sini di spasi-spasi. Ini namanya E, G, B, D, F. Ini D, F, A, C, E. Nah, nanti untuk lanjutan, karena tadi kita cuma belajar 5 nada, nanti untuk tahapan selanjutnya kita semakin naik-naik ya, semakin banyak nada yang kita hafal dan pelajari lagi. Ini garis bantu. Apa maksudnya garis bantu? Yaitu garis bantu diperlukan untuk menuliskan not-not yang terletak di atas ataupun di bawah para nada. Nah, misalnya ada not yang di sini, misalnya nada gini. Nah, ini perlu pakai garis bantu nulisnya, atau di bawah sini. Nah, itu ya. Nah, terus ini gambaran tuts pada piano ya. Jadi piano ini ada berapa oktav? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oktav. Maksudnya 7 oktav itu 7 kali tangga nadanya ya. Ini do re mi fa sol la si do sekali. Do re mi fa sol la si do 2.
7 oktav berarti 7 kali do re mi fa sol la si do nya. 7 kali tangga nada. Nah, itu maksudnya. 7 oktav maksudnya. Keyboard ada yang 5 oktav, yang ada yang 4 oktav, ada yang 7 oktav. Itu ya. Nah, ini tanda kunci. Kunci itu maksudnya untuk memulai suatu lagu. Ini ibaratnya passwordnya, kunci rumah ya. Kita untuk membaca sebuah lagu ada tanda kunci. Ini ada tanda kunci G, tanda kunci F. Nah, ini G tadi tanda kunci untuk nada yang tengah sampai yang tinggi ya. Nada kunci F atau kunci bass, nada tengah dan sampai nada bawah. Ya itu. Jadi kalau piano nanti dia 2 kunci ya. Kiri dan kanan, kunci bass kiri, kunci F kunci G kanan, kunci F kiri. Nah itu. Nah ini tadi namanya birama. Itu 2, 3, 4. Birama 1, 2, dan 3, 4. Nah terus ada yang tadi 4/4, 3/4 itu dinamakan tanda birama atau sukat. Tanda birama adalah simbol berbentuk biasanya angka pecahan terdapat pada permulaan lagu. Sebuah tanda kunci. Tanda birama berfungsi untuk menentukan jumlah not ketukan setiap birama. 4/4 berarti ada 4 not yang nilainya 1/4. 3/4 3 not yang nilainya 1/4. Nah, jadi sampai di situ dulu penjelasan untuk pertemuan kali ini ya. Nanti kita untuk pertemuan selanjutnya lagi kita akan lebih meningkat lagi ya. Tadi kita pelajari cuma 5 nada ya. Do, re, mi, fa, sol, si, di, e, f, g. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan meningkat lagi mungkin 1 oktav ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu ada teknik tersendiri dan fingering atau jari tersendiri ya. Itu ya. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini ya. Sampai jumpa pada pelajaran yang selanjutnya. Ya, selamat berlatih dan selamat belajar.